Qadi Abu Bakar Muhammad ibn Abdul Baqi ibn Muhammad al-Bazari al-Anshari. Dia tinggal dekat dengan Mekah. Semoga Allah selalu memberinya perlindungan. Suatu hari, dirinya merasa sangat kelaparan serta kehausan, namun tak ada yang dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa haus dan laparnya. Kemudian dia menemukan sebuah bingkisan dari sutra dan dibungkus dengan tali sutra juga. Dia mengambil bungkusan tersebut dan membawanya ke rumah. Ketika bingkisan itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah kalung permata yang belum pernah dia lihat keindahannya sebelumnya. Setelah itu, dia pergi keluar rumah dan ternyata ada orang tua yang memanggilnya. Sambil membawa uang sebesar 500 dinar, orang tua tersebut berkata, "Uang ini akan aku berikan bagi siapapun yang mau mengembalikan sebuah bingkisan yang di dalamnya terisi sebuah permata." Lalu tersiratlah dalam hatinya berkata, "Aku sangat membutuhkan uang tersebut karena aku sangat lapar." Akhirnya dirinya pun memutuskan untuk mengambil uang tersebut dengan mengembalikan bingkisan tersebut kepada orang tua itu. Lalu dirinya berkata kepada orang tua itu, "Mari, ikutlah denganku." Dirinya pun membawa orang tua tersebut ke rumahnya dan dia tanyakan pada orang tua tersebut apa ciri-ciri dari bingkisan tersebut, serta jumlah dan tali ikatannya. Setelah itu dia pun mengeluarkan bungkusan tersebut dan mengembalikannya pada orang tua itu. Dan orang tua itu memberinya 500 dinar. Qadi pun berkata pada orang tua itu, "Ketika aku mengambil bungkusan tersebut, maka aku harus mengembalikannya padamu." Namun, orang tua itu berkata, "Kau tak perlu mengembalikan uang itu. Aku tidak akan menerimanya jika kau mengembalikannya." Lalu orang tua itu pun pergi meninggalkannya. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Setelah hari itu, dirinya pun pergi keluar dari Makkah dengan menaiki sebuah kapal laut. Namun kapalnya rusak sehingga membuat orang-orang yang berada di atasnya tenggelam serta harta-harta mereka pun ikut lenyap. Namun Qadi pun selamat, karena ada sebuah potongan kapal yang mengambang yang membuatnya terombang-ambing di lautan. Dirinya pun terbawa ombak sampai ke suatu tempat yang ada penduduknya. Setelah itu, dia bersinggah di masjid. Ternyata ada orang yang mendekat dan berkata, "Wahai Syekh, ajarilah kami membaca Al-Quran." Lalu dia pun mendapatkan banyak uang dari mereka. Saat itu dirinya melihat kertas dari mushaf, lalu mengambilnya dan membacanya. Setelah itu, mereka berkata, "Apakah kau bisa menulis?" Dia pun menjawab, "Ya, aku bisa menulis dan membaca." Lalu mereka pun berkata, "Ajarkanlah kami menulis." Mereka pun datang dengan membawa anak-anaknya, lalu Qadi pun mengajarkan mereka. Lalu dirinya mendapatkan penghargaan yang banyak sekali dari mereka. Setelah itu mereka berkata padanya, "Di sini ada gadis yatim, dan dia termasuk orang yang kaya. Apakah kamu mau menikahinya?" Qadi pun menolaknya. Tetapi mereka malah memaksanya, sehingga ia pun menerima tawaran mereka. Setelah itu dia melihat gadis tersebut dan melihat kalung tersebut ada di lehernya. Dan dia pun terus terfokus pada kalung yang menempel di lehernya. Kemudian orang-orang berkata padanya, "Wahai Syekh, kau melukai gadis tersebut." Atas fokusnya pandanganmu terhadap kalung tersebut dan tidak memandang gadis tersebut. Lalu Qadi pun menceritakan kisah tentang kalung itu. Lalu mereka bertakbir sambil mengangkat suara mereka. Dan ternyata yang mengambil kalung darinya tersebut adalah ayah dari gadis cantik tersebut. Lalu ayahnya pernah berkata pada mereka, "Aku tak pernah menemukan pemuda yang mengembalikan kalung tersebut." Dan sang ayah juga berkata, "Ya Allah, pertemukan aku dengan pemuda tersebut di suatu hari, hingga aku bisa menikahi putriku dengannya." Dan akhirnya mereka pun menikah hingga dikaruniai anak, serta mereka hidup bahagia bersama. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
Dikisahkan ada seorang mahasiswa kedokteran yang selalu berlaku baik kepada teman-temannya. Mencintai kepada sesamanya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ia justru mendapatkan perilaku yang kurang baik dari teman-temannya. Bahkan, sampai orang yang terdekat dengannya sekalipun. Ia pun selalu terlihat sedih seharian karena hal tersebut. Lalu pamannya mendatanginya, yang mana ia adalah seorang pendakwah besar. Mahasiswa itu menceritakan segala hal yang telah terjadi kepadanya. Kemudian ia berkata, "Ada salah seorang temanku yang akan dikeluarkan dari kampus karena ia belum membayar biaya semester dan biaya lain-lainnya. Aku pun berusaha untuk mengumpulkan uang dari kawan-kawanku untuk membantunya agar ia tidak dikeluarkan dari kampus. Akan tetapi, orang-orang justru menipuku dan menuduhku yang tidak-tidak. Mengapa aku hanya mendapatkan perilaku yang buruk dan hianat dari orang yang justru aku baik terhadapnya? Mengapa mereka tidak berhusnuzon kepadaku? Mengapa aku ditipu oleh orang yang aku percayai? Mengapa mereka keras kepadaku? Padahal aku lembut pada mereka. Mengapa tanganku yang selalu berbuat baik dibalas dengan tangan yang selalu berbuat buruk?" Pamannya pun tersenyum dan menaruh tangannya ke dada pemuda itu. Seraya berkata, "Wahai keponakanku, aku tidak tahu mengapa Allah sangat mencintaimu sampai ke derajat ini. Sesungguhnya kamu sedang mengadu tentang kecintaan Allah padamu. Saat ini kamu sedang diberikan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang memiliki hati besar. Karena itu, aku berharap agar kamu bisa menitipkan segala amalmu hanya untuk Allah semata. Niscaya Allah akan membalasmu dengan sesuatu yang lebih indah dan agung daripada pemberian manusia. Sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya, selagi hambanya menolong sesamanya. Maka bergembiralah dan tenanglah." Pemuda itu sangat senang dengan perkataan pamannya tersebut. Lalu ia pun memeluk pamannya, kemudian ia mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat ia berzikir, beristighfar, serta berdoa akan petunjuk untuk semua teman-temannya. Juga agar ia mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan menghadapi setiap ujian yang menghadang. Suatu hari pemuda ini berjalan di depan kampusnya bersama teman-temannya. Tiba-tiba datang sebuah mobil yang sangat kencang tertuju padanya. Kemudian mobil itu pun menabraknya. Lalu ia dibawa ke rumah sakit dekat kampus. Kemudian sang dokter spesialis berkata padanya bahwa salah satu ginjalnya rusak. Maka dari itu ginjalnya harus diangkat sesegera mungkin. Ia pun dihadapkan oleh 2 pilihan, hidup dengan 1 ginjal atau mati dengan 2 ginjal. Ia pun memilih yang pertama. Lalu dia memuji Allah atas segala ujian yang menimpanya. Keesokan harinya dokter bedah yang membedahnya datang ke kamarnya sambil tersenyum seraya berkata, "Apa kamu tahu bahwa Allah sangat mencintaimu? Apa kamu pernah mendengar tentang qada dan qadar? Sesungguhnya aku telah melihatnya ketika aku membedahmu. Kami telah mendapati suatu hal yang aneh di ginjalmu yang telah kami angkat. Maka kami mengirimnya kepada orang ahli. Ternyata dalam ginjal itu ada sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit stroke. Tapi gejalanya hanya akan terlihat dalam waktu yang lama. Maka dengan tabrakan mobil itu kita bisa melihatnya langsung sekarang. Sungguh, ini adalah surat cinta dari Allah untukmu." Pemuda itu langsung sujud syukur kepada Allah dan berkata kepada sang dokter, "Ini adalah kode dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tak terbatas." Pamannya pun datang menjenguknya. Saat ia mengetahui kisahnya, ia tersenyum seraya berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya menolong sesamanya? Demi Allah, apabila seorang hamba mengetahui bagaimana Allah mengatur urusannya, pasti ia akan tahu bahwa Allah kasih sayangnya melebihi ibu ayahnya sendiri." وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Seorang ayah terkejut dengan ketiga anaknya yang hidup dalam keresahan dan kesulitan. Itu semua karena mereka meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Mereka menyimpan Al-Quran dan tidak pernah membukanya, mereka malah menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Suatu ketika, sang ayah pergi keluar kota untuk mencari rezeki dan nafkah serta meninggalkan istri dan ketiga anaknya. Dalam perantauan, sang ayah mengirimkan surat yang pertama. Tetapi, mereka tidak pernah membukanya. Sang ayah terus mengirimkan surat yang kedua dan yang ketiga. Namun, mereka membiarkan semua surat itu sebagai pajangan dan hiasan semata yang hanya dibersihkan dari debu. Lalu suatu hari, sang ayah kembali ke rumah dan hanya ada satu orang anaknya saja. Lalu sang ayah menanyakan kepada anak tersebut di mana ibunya. Si anak berkata bahwa sang ibu sudah lama sakit dan mereka tidak punya uang untuk mengobatinya, sehingga sang ibu pun meninggal dunia. Lalu sang ayah berkata, "Kenapa? Apakah engkau tidak membuka suratku yang pertama, yang mana di situ terdapat uang yang sangat banyak?" Lalu sang anak menjawab, "Tidak, kami tidak membukanya." Lalu sang ayah pun bertanya lagi, "Di mana saudaramu?" Ia menjawab, "Dia berteman dengan anak berandalan. Setelah kematian ibu, tidak ada yang menasihatinya." Hingga akhirnya dia masuk penjara. Lalu sang ayah bertanya, "Kenapa? Apakah kamu tidak membuka suratku yang kedua? Padahal di dalamnya berisi pesan bahwa jangan dekati anak berandalan." Lalu anaknya menjawab, "Aku tidak membukanya juga." Sang ayah pun berkata lagi, "La haula wala quwata illa billah. Lalu di mana saudarimu?" Ia pun menjawab, "Dia menikah dengan seseorang yang tidak bisa membahagiakannya." Lalu sang ayah berkata, "Aku sudah memberitahumu di dalam surat yang ketiga. Apakah kamu tidak membukanya juga? Di surat itu aku menulis pesan yang mana jangan dekati lelaki tersebut." Sang anak pun menjawab, "Aku tidak pernah membuka satupun surat darimu. Bahkan kami hanya menaruhnya di dalam sebuah tempat sebagai hiasan saja." Lalu sang ayah berkata kepada ketiga anaknya tersebut, "Kenapa kalian tidak membaca surat-suratku dan hanya menjadikan hiasan saja? Begitu juga dengan Al-Quran yang tidak pernah kalian baca. Padahal Al-Quran bisa membuat hidup seseorang menjadi tentram dan bahagia. Maka dari itu kalian hanya bisa merasakan keresahan saja. Maka beristighfarlah kalian semua dan bukalah Al-Quran kalian. Bacalah dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran, karena sesungguhnya cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami, sebaik-baik pelindung kami dan sebaik-baik penolong kami." Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد